Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang ini kita lanjut ke part 2-nya, yaitu UAS tentang cloud computing, yaitu yang dimana di sini proyek yang kemarin itu yang sempat kami presentasikan. Oh iya, dan juga kami dari kelompok 5 dan saya Ajay Jalani dan ada rekan saya yaitu Febri. Iya, Nah, kita di kelompok 5 yang itu yang dimana membuat kas organisasi ya. Dan di sini benar. eh, kami hanya menggunakan apa Mas? PHP natif ya. Natif tidak Natif natif. menggunakan framework seperti Laravel atau apa. Dan untuk tampilan kita hanya menggunakan CSS saja. Dan untuk hosting kita menggunakan apa tuh Mas? Infinity Free ya. Infinity Free. Nah, kita menggunakan Infinity Free. Ini sudah kita hosting ya sebelumnya. Yang dimana domainnya yaitu casorganizer.gt.tc karena ya apa? Balik lagi karena gratisan ya Mas ya, jadi domainnya tidak bisa request gitu untuk akhirannya. Dan apa di sini juga kita sudah menyeting di apa di Firebase-nya. Firebase di authentication kita sudah menambahkan domainnya di sini domainnya yaitu ini casorganizer.gt.tc dan juga sudah mengganti apa rules-nya seperti ini kurang lebih. Dan di sini authentication-nya kan menggunakan apa namanya email dan password untuk login dan registernya tentunya kan. Eh, Mungkin nah di sini kan ada apa seperti kemarin yang sudah dipresentasikan yaitu di mana ada API apa tuh Mas? Quote, Quotes ya API API Quote. quotes dari API quotes dari sebentar, kayak API quotes dari apa tuh nama webnya tuh? Itu Mas, Dan quotes dot di dari Purno. sini dari quotes di Purnomo ini ada ini nah seperti ini yang dimana bisa berubah-ubah gitu kan. Nah, seperti ini. Itu Benar-benar. yang dimana di web kita ini, ini sudah terhosting ya, ya bisa dilihat jadi cacheorganizer.gt.tc. Jadi di saat ya ininya tiap quote-nya akan berubah saat setiap di refresh. Benar-benar. Ini, ini untuk apa quotes-nya kita menggunakan curl ya Mas ya, CWRL ya, curl menggunakan Core. curl. Ya, core. Nah, ini untuk loginnya, ini kita login sebagai admin dulu ya. Di mana admin kas.org, kita login. Mungkin nanti kita akan coba register juga. Dan kalau register tuh nanti akan masuknya ke user, yang dimana user hanya bisa ngelihat saja. Ini ada total masuk dan total keluar, dan ini saldonya sudah terjumlah otomatis. Bisa melihat data kas. Nah, di sini Kalau mana tambah ada Mas. edit dan hapus. Ini mungkin kita Ya, coba tambah kas, tambah transaksi, semisal uang event. Terus di sini uang masuk, misal nominalnya berapa, salah aja. Nah, ini kan terangannya opsional, jadi nggak usah. Ini salah event, salah penulisan. unak Mas. Uang-uang. Iya, uang. Nah, uang. Untuk waktunya kita setting sekarang saja ya. Kesimpan. Oke, cukup lama. Nah, uang event di mana masuk sekian. Dan juga kita bisa hapus. Atau mungkin kita coba edit dulu. Ini uang keluar, kita edit. Edit misal menjadi 10.000 aja gitu ya. Dua, tiga, empat, nah 10.000 mau makan. Waktunya kita atur juga jadi sekarang semisal. Oh iya, dan ini data-data sebelumnya tuh ini karena sempat kita nyoba testing ya Mas ya. Jadi sudah ada Ya, datanya gitu kan ya. Ke situ kita sempat saya dan rekan saya mencoba testing dahulu pastinya kan dan kebetulan datanya ikut ini juga. Nah, ini berubah ya. Dan semisal ini yang gajian karyawan kita coba hapus. Nah, di sini masih ada ininya lagi kan. Ya hapus. ada validasinya.
Iya, masih ada valid. Jadi walaupun ada itu tuh kayak masih apa namanya ya? Kayak benar-benar yakin nggak nih buat dihapus gitu loh itu. Oke, terhapus normal. Terus di sini kita ke dashboard. Oh, udah di dashboard ini. Ah, seperti ini. Jadi total masuk berapa ini 25 juta. Total keluarnya 10.000. Ya, Kita nyoba register. Dari sini register baru. Semisal apa ya? Yujung@gmail.com. Soalnya kita register berhasil. Coba login. Yujung 123. Kita login. Ini login sebagai user yang dimana hanya muncul tampilan seperti ini saja. Lalu misalnya pencet data kas. Nah, jadi kalau untuk user ini hanya bisa benar-benar ngelihat aja gitu loh. Nggak pastinya nggak ada fitur CRUD-nya ya. Jadi benar-benar cuma buat ngelihat gini doang. Yang dimana tujuannya hal seperti ini tuh ya kenapa ada user juga supaya tujuannya tuh lebih apa? Lebih transparansi lah ya Mas ya. Maksudnya ngambil ya, cash cash benar-benar cash yang profesionalnya gitu kan. Jadi kayak ya, transparansi yang dimana nanti beberapa orang tuh bisa ngecek juga gitu loh. Cuman kalau untuk fitur adminnya itu mungkin kan kalau di organisasi bisa dipegang oleh si bendaharanya langsung seperti itu. benar Mas. Paling ya hanya seperti itu saja ya Mas ya. Maksudnya ini untuk loginnya seperti ini, login ya klik login muncul seperti ini, belum punya akun ya register, terus kalau udah tinggal login, terus yang dimana ada quote yang berubah-ubah, Ya, dan dimana ini adalah apa namanya hostingnya ya, hmm, URL-nya, URL hostingnya, seperti ini. Yang pasti sudah bukan localhost karena tidak ada Laragon di sini atau mungkin untuk memastikan realnya. Nah, yang pasti Laragon belum dinyalakan, berarti yang artinya ini sudah benar-benar hosting ya. Nah, ini ya. untuk hostingnya, domainnya. Coba lihat ini Mas, apa, Ah, coding yang sebelum di hosting Mas. coding sebelum di hosting ya. Ya, Visual. agak dijelasin dikit aja gitu. Iya, iya. Agak, Ini agak buat main. tampilan mana, ini buat tampilan yang mana gitu. Nah, ini untuk config ya mungkin nggak kita buka ya Mas ya karena ada API-nya. Jadi Boleh untuk boleh. config ya ada Firebase sama Firestore gitu kan. Nah, ini untuk tampilan awal, yang paling awal, yang dimana ada quotes dan ada button login tentunya. Di ini. Nah, ini quote, membuat quote, terus dan nanti kan akan tampil apa? Akan tampil apa namanya? Ini script fetch Cashcloud API quote proxy, yang dimana ini adalah menarik menarik apa? Narik si apa? Narik si Quote-nya. quote ya Mas ya, iya, narik si quote dengan Hmm, metode KURL yang seperti yang kemarin itu. Nah, call KURL yang dimana ini supaya apa ya tidak terkena blocking gitu oleh browser. Nah, ini ya. indeksnya yang dimana untuk tampilannya eh, nah ini indeks mungkin bisa disebutnya indeks di bagian root ya Mas ya, bagian paling Iya. awal gitu kan, indeks rootnya Homepage lah ya, homepage. ya, Bilangnya. homepage-nya ya, yang dimana ini ada quote box, yang dimana ini quote box, terus membuat API dari si quotes-nya. Jadi tiap di refresh akan muncul quote yang dimana sesuai dengan apa di quote random itu. Terus ini ada mana ada button login dan register tentunya, yaitu ini login register. Di saat login,
login yang muncul ke bagian login gitu kan di mana, out login. Nah ini untuk loginnya, ini untuk registernya, dan jadi untuk logout ya seperti biasa, logout ya logout tidak terlalu banyak gitu kan. Terus ini di halaman dashboardnya, nah ini yang barusan yang indeksnya itu seperti ini. Ini indeks untuk di halaman dashboard ya, di halaman dashboard pas kita Ya. sudah login, entah itu sebagai user atau sebagai admin. Cuman yang pasti kalau user kan hanya bisa ngelihat-lihat aja gitu kan, nggak ada fitur yang lain pastinya tentu saja. Karena cukup krusial ya mas ya, karena keuangan ya. Karena mau dimanapun pasti ada pembatasnya gitu kan. Nah ini untuk list cast-nya. Nah ini disembunyikan jadi benar-benar hanya untuk apa? Hanya untuk admin saja gitu kan. Sini fitur tambah kas, edit, delete. Ya paling kurang lebih seperti ini. Ini untuk CSS-nya kan. Untuk memperindah ininya. Ya di sini kita nggak pakai apa? Tidak menggunakan apa-apa, hanya menggunakan CSS saja tentunya. Paling ya kurang lebih hanya seperti ini untuk tampilannya gitu. Tidak ada yang lain-lain dan ini untuk apa namanya bisa ngelihat usernya, user yang loginnya apa aja. Nah, ini yang barusan kita register ya. Tadi sebenarnya saya barusan register juga, tapi sebelum di record. Nah, ini yang barusan kita sudah register masuk juga di sini. Paling ya hanya apa seperti itu saja gitu untuk apa namanya proyek UAS ini gitu kan. Tidak terlalu saja sesuai kita mengerjakannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan rules ya Mas ya. Lulus. Namun namun kita tidak menggunakan apa kayak semacam cloud messaging, kita nggak pakai UI dan custom UI. Nah, ini untuk custom UI-nya ini kan terdapat nilai bonus yaitu bonusnya itu kan cloud messaging, interaksi verbose cloud messaging FCM untuk mengirim notifikasi ke perangkat saat data berhasil disimpan dan ada custom UI menggunakan framework CSS, bisa itu Bootstrap atau Tailwind. Nah, yang dimana di sini kita hanya menggunakan CSS namun mencoba semaksimal mungkin untuk tampilannya seperti seperti menggunakan framework ya Mas ya. Jadi benar-benar apa ya supaya agak lumayan dilihat gitu walaupun hanya menggunakan CSS saja gitu kan. Karena kalau yang gratisan khawatirnya tidak mendukung gitu loh untuk pakai yang lain. Tapi biasanya mendukung sih. Kalau untuk hanya apa bagian apa FE ya Mas ya, bagian front end tuh biasanya mendukung Ya, sih karena kalau biasanya untuk front end mendukung. Cuman karena apa sudah karena kebetulan saya pribadi sudah terlalu nyaman di CSS gitu, jadi hanya menggunakan CSS saja. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Feb gitu. sudah sih Mas. Sudah ya. Sajai. Ya, Iya, mungkin hanya segitu saja dari kelompok kami. Oh iya, kami dari kelompok iya. 5 dan saya Ajay Jelani dengan NIM 25214000001 dan mungkin Mas Feb bisa perkenalan juga lagi walau akhiran. Iya, dan saya Febri Ferdian Jasmara dari kelompok 5 dengan NIM 192140014. Oke, 192140014 sudah. oke, Ya, mungkin sudah dari saya. segitu segitu saja dari kelompok kita ya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau apa. Baik, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.